Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kalian semuanya. Ketemu lagi dengan Bang Uyi dalam Uyi Phonics. Teman-teman, kali ini kita ketemu dalam satu pembahasan singkat, tutorial singkat, yakni bagaimana cara menerapkan pemupukan pada fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Jadi teman-teman silahkan melihat tutorial-tutorial saya sebelumnya tentang pemupukan dasar itu seperti apa, teman-teman. Nah, di sini saya akan menerapkan satu metode lagi, namanya pemupukan susulan. Nah, dulu pernah saya jelaskan bahwa pemupukan susulan itu ada fase vegetatif, pertumbuhan, dan fase generatif atau pembuahan. Nah, teman-teman, kebetulan tanaman yang saya pakai ini contohnya adalah tanaman yang belum berbuah. Sekali lagi, tanaman yang belum berbuah. Nah, pemupukan vegetatif ini, teman-teman, pemupukan dilakukan selama pohon itu sedang tidak berbunga dan tidak berbuah. Sekali lagi, tidak berbunga dan tidak berbuah. Nah, fase vegetatif ini dimulai dari tanaman yang masih ukuran kecil atau baru ditanam, teman-teman baru tanam di lahan, dia tumbuh dewasa dan siap dibuahkan untuk yang pertama kali. Nah, itu disebut dengan fase vegetatif. Atau pada pohon dewasa yang telah produktif, dia habis masa panennya. Nah, selama masa istirahatnya, teman-teman terapkan pemupukan atau pasca panen hingga menjelang pembuahan berikutnya. Itu maksudnya seperti itu, teman-teman. Masanya ada dua, dari sejak dia tanam sampai masa pembuahan, atau yang dia masa istirahatnya, masa pasca panen sampai pada menjelang pembuahan berikutnya. Nah, pupuk yang pernah saya gunakan dulu, teman-teman, pupuk kandang, kemudian pertanian, kapur pertanian yang sudah saya jelaskan di tutorial saya sebelumnya, dan pupuk NPK. Nah, itu sudah saya terapkan pada tutorial saya sebelumnya. Nah, yang perlu saya jelaskan ini adalah salah satu hormon yang membantu tanaman untuk merangsang tanaman dalam bertumbuh. Oke, kita simak baik-baik. Ya, namanya Hormax, hormon perangsang tumbuh organik. Ya, teman, Hormax namanya. Nah, keunggulan dan manfaat saya bacakan ya. Yang pertama, mengandung hormon atau zat perangsang tumbuh organik terlengkap. Kedua, merangsang percepatan keluarnya akar, perbanyak serabut akar dan mata akar. Ketiga, merangsang proses pertumbuhan dengan cara membelah sel, memperbesar ukuran sel dan jaringan. Keempat, merangsang keluarnya bunga dan buah secara serentak. Kelima, merangsang proses penyembuhan dan luka belik atau luka gigitan hama penyakit. Kemudian keenam, merangsang pembesaran pada umbi-umbian dengan ekstra cepat dan ekstra besar. Nah, ini salah satu keunggulan dan manfaat daripada Hormax ini. Kenapa Hormax ini penting? Karena dia bisa merangsang hormon percepatan keluarnya akar, pertumbuhan batang dalam pembelahan sel, dan pertumbuhan bunga. Itu, teman-teman. Kalau cara pakainya beda-beda nih di petunjuk pemakaian ini. Ada sayur mayur, bisa untuk padi, palawija, tanaman kentang, tanaman kelapa sawit, dan perkebunan, umbi, ternak ikan, dan sebagainya. Saya kasih contoh di sayur mayur atau tanaman hortikultura. Penyemprotan kabut, dia disemprot kabut, atau pada daun di pagi atau sore tiap satu minggu, teman-teman, dengan dosis 4 ml per liter air. Sedikit saja ini, atau 3 tutup per tangki. 4 mili berarti per 1 liter air. Anggap saja 1 liter itu 1 tutup tangki ini, teman-teman, tapi disemprot dengan kabut. Kalau semprotan kabut tidak ada, kita pakai semprotan biasa saja ya. Oke, kita mulai akan mencontohkannya. Oke, saya sudah siapkan Hormax, kemudian semprotan biasa dengan air. Nah, saya kasih contoh. Ini bisa takarannya, ini bisa setengah literan ya, setengah liter, 1 literan. Pertama kita isi air dulu. Ya, kasih 3/4 ya. Ambilkan 1 takaran Hormax ini, tidak usah banyak-banyak ya.
1 mili itu tidak banyak. Oke, udah. Terus isi lagi dengan air seperti ini. Kemudian kita tutup. Cak dan aduk perlahan. Lalu kita mulai aplikasikan di semprotan. Aplikasikan pada semua batang dan daun, teman-teman, termasuk akar. Ya. Dia sarankan katanya pakai dengan sistem semprotan kabut. Ya. Fungsinya cukup banyak ya. Dikatakan bahwa fungsinya memang ada berapa fungsi tadi ya, ada apa? Ya, keunggulannya tadi hormon, kemudian merangsang bunga, buah. Nah, tapi yang perlu diperhatikan teman-teman bahwa teman-teman jangan mencampurkan dengan bahan kimia lain ya. Kemudian dia manfaatnya juga bisa untuk perendaman benih atau bibit sebelum tanam. Jadi dosisnya itu 4 liter selama 15 menit. Jadi benih direndam di gayung air ya, dicampurkan dengan Formax 4 mili ya, dengan air 1 liter, benih direndam selama 15 menit. Nah, itu untuk tahap awal sebelum tanam ya. Jadi dia bukan hanya disemprot dengan kabut selama masa menjelang pembuahan, tapi dia bisa untuk menjelang masa persemaian awal ya, menjelang tanam ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Harganya kurang lebih 45.000 sampai 50.000 di toko online di luar ongkir ya. Komposisinya ini banyak ini: auksin, sitokinin, kinetizetin, gabrilin, asentromelin, ya, patogenesis salmonella, ini dan standar PTM ya. Ini zat pertumbuhan tanaman atau ZPT ya. Selain itu teman-teman sudah bisa juga pakai Growmore. Growmore juga bisa untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Jadi diaplikasikan selama ini diterangkan bahwa aplikasinya ini dilakukan 1 minggu, 2 minggu, ada yang 2 minggu setelah tanam, ada yang 1 minggu setelah tanam, dan ada yang 1 bulan dalam aplikasinya. Tergantung dari jenis tanaman. Sayur beda, padi, tanaman umbi beda dengan tanaman kelapa, tanaman perkebunan. Oh, ini juga untuk ternak dan ikan. Campurkan 3 tutup per 1 kg pakan. Nah, 3 tutup ini untuk 1 kg pakan. Dan berikan setiap 3 hari sekali. Wah, ini bagus nih teman-teman, bisa bermanfaat untuk banyak nih. Selain tanaman, ada juga ikan sebagai pakan ternak. Mungkin terangsang hormon yang ada di dalam tubuh anggota tubuh ikan ya, untuk pertumbuhannya. Oke, mungkin saja bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jangan lupa subscribe dan komentarnya. Bye.